Terima kasih Syahila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah yang sudah berada jamaah subuh Masjid An-Nasr, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, diberi sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan sisa umurnya dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan senantiasa dinaungi dan diridhai oleh Allah sampai akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan sambung di ujung-ujung, yaitu surat An-Nazi'at, yang mana kita sudah ketahui dimulai dengan Allah bersumpah dengan para malaikat, khususnya malaikat pencabut nyawa. Nih, diingatkan oleh Allah bahwa ada malaikat pencabut nyawa. Ketika bersumpah sudah kita ingatkan bahwa Allah ketika bersumpah dengan makhluknya, tujuannya adalah menunjukkan makhluknya bahwa ini adalah makhluk yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah wasyamsi, dan seterusnya demi matahari. Oh, matahari ini adalah berarti ciptaan Allah yang mana kita bergantung kepadanya. Ketika bersumpah dengan langit, menunjukkan bahwa langit ini adalah salah satu keajaiban dan kebesaran yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sampai ke ujungnya, yaitu bersumpah dengan para malaikat, khususnya malaikat pencabut nyawa, bahwa kita pasti ada ujungnya. Ingat, mengintai kita, menanti kita, yaitu adalah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Kemudian Allah mengingatkan kepada makhluknya yang selalu atau yang sering ingkar dengan kebesaran Allah dan mengabaikan bahwa nanti ada hari kebangkitan. Selanjutnya Allah, ketika banyak yang mengingkar atau ada orang-orang yang mengingkar hari kebangkitan, tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita di dalam dunia ini berbuat baik. Jangan berbuat yang tidak baik, jangan berbuat yang jelek, jangan berbuat yang mungkar, karena kita nanti akan dibangkitkan. Tapi masih ada juga orang yang ingkar dengan kebangkitan. Allah bukakan lagi mindanya. Katanya mengatakan Allah, mana mungkin, tidak mungkin kita dibangkitkan, kita sudah mati, sudah menjadi hancur lebur badan kita. Allah ingatkan lagi akal kita bahwa Allah itu maha bisa. Dicontohkan segala hal, yaitu Allah menciptakan, yaitu berpasang-pasang, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segala-galanya. Ini adalah yang kita lihat, ini kita perhatikan, menunjukkan bahwa Allah itu maha bisa. Apalagi cuma mengulangi lagi, mengumpulkan badan kita yang sudah hancur, yang dari yang tidak ada pun Allah maha bisa. Kita disuruh berpikir, akal kita gunakan. Di antaranya di ujungnya, kemudian Allah mengingatkan kepada kita, akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
Coba ketika menciptakan bumi ini, langit, Allah mengeluarkan darinya yaitu air dari bumi ini, yang mana kebutuhan kita senantiasa, kehidupan kita itu bergantung dengan air. Allah ciptakan air dari bumi yang kalian injak, keluar di situ mata air, keluar tanpa dengan susah payah kita, keluar dari bawah ke atas, yaitu mata air. Sedangkan kehidupan kita adalah bergantung kepada air. Air itu adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dari air aku jadikan semuanya kehidupan. Lain dengan matahari. Matahari sumber energi. Tapi kalau air sumber kehidupan. Tanpa air tidak bisa hidup manusia. Secara ilmiah sudah dibuktikan. Dan Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i, ma artinya air, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu itu hidup. Kehidupan itu bergantung kepada air. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Coba bayangkan, Allah keluarkan dari tanah, dari bumi itu adalah air dan mar'a. Mar'a itu adalah sesuatu yang untuk kita, kehidupan kita, yaitu adalah ada untuk makanan hewan, makanan manusia dan seterusnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ini adalah subhanallah, Allah ciptakan ini semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Manusia supaya berkehidupan, berlanjut kehidupannya, maka perlu dengan air, perlu dengan tanaman, perlu dengan makanan, perlu dengan vitamin, perlu dengan obat-obat. Semuanya dikeluarkan oleh Allah dari muka bumi. Coba bayangkan, kita semuanya mencari, tinggal mengambil, tinggal mempelajari, ini gunanya untuk apa, ini vitamin A untuk dari ini vitamin B, ini vitamin C, ini vitamin D, dan seterusnya. Keluar dari bumi ini. Siapa yang menciptakan? Kata Allah. Apakah kita tidak berpikir bahwa Allah menciptakan terus menerus? Ini semuanya untuk berkesinambungan manusia. Terus mengatakan Allah tidak mampu untuk menghidupkan kembali setelah wafat. Di mana akalnya kalian? Allah tunjukkan tiap hari dengan mata, di depan mata kita. Kita merasa dengan tangan kita, kita mengambil dengan tangan kita, dan seterusnya. Perubahan-perubahan itu ada dan seterusnya, berkatnya apa yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa nanti kalian akan wafat, kalian melihat. Ketika mengatakan nanti akan dibangkitkan, mengingkari. Karena apa? Mengikuti hawa nafsunya. Bebas kita di dunia, jangan ditakut-takutin. Nanti akan dibangkitkan, akan dihisab, akan diperhitungkan, akan diinikan. Oh, ingkarnya luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini Allah mengatakan di mana akal kalian? Terus dikatakan oleh Allah bukan hanya air. Terus di sini dikatakan wal jibala arsaha, dan juga lihat kalian gunung-gunung dikuatkan oleh Allah untuk apa? Menjaga kestabilan bumi, yang mana di situ angin keras, air laut luar biasa. Kalau tanpa ada gunung-gunung yang menjadikan sebagai pasak bumi, maka kalian hidupnya akan goncang terus dengan yang hidup di tanah ini. Tapi berkatnya ada gunung-gunung diciptakan oleh Allah, keseimbangan kehidupan, yaitu bumi daripada air laut, daripada angin yang begitu luar biasa. Ini semuanya ciptaan Allah luar biasa untuk kita, dan kita kerjakan, kita rasakan, kita ini, dan kita tahu siapa yang menciptakan itu semuanya. Apakah bukan Allah yang maha kuat, yang maha bisa, yang maha mampu dan menjaganya gunung itu untuk kehidupan kita, untuk menyimpan air di situ. Subhanallah, untuk di situ macam-macam Allah ciptakan hanya untuk kesinambungan kehidupan manusia, sampai pada saatnya
Allah. Mata'an lakum wa li an'amikum. Semuanya itu adalah untuk kehidupan kalian dan untuk peliharaan kalian, hewan-hewan kalian. Yang mana makan dari rumput-rumputan, makan dari hijau-hijauan, makan dari situ dan seterusnya, airnya dan seterusnya. Ini adalah yang kalian rasakan, kalian lihat. Terus nggak pernah putus, nggak pernah putus, nggak pernah putus. Dari mana? Bagaimana kok bisa tanah keluar dari bawah, kemudian keluar rumput-rumputan? Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang pedas, ada yang asam, ada yang manis. Semuanya untuk kehidupan manusia, untuk kepentingan manusia. Yang dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana kok menafikan bahwa nanti kalau kita sudah wafat tidak mungkin lagi akan dikembalikan? Dari yang tidak ada pun menjadi ada. Itu dilihat kita terus, tumbuh, ada yang ditanam, ada yang tumbuh sendiri. Subhanallah, sebelum kita apa-apa sudah tumbuh itu. Kita hanya mengulang saja. Tumbuh, kok bisa wasyaqaqna minal ardi, dibelah oleh Allah, tanahnya bisa keluar biji-bijian, keluar pohon-pohonan yang bermacam-macam. Bukan hanya sekedar vitamin, menjadikan sedap mata kita memandang, warna bermacam-macam. Subhanallah. Itulah Allah Jalla Jalaluh. Kita melihat, kata Allah, kalian melihat, kalian merasa, kalian mengambil manfaat dari itu. Bukan hanya satu hari, bukan hanya kebetulan, tapi terus menerus. Apakah tidak berakal bahwa Allah itu Maha Bisa? Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai terbawa dengan hawa nafsu. Karena kadang-kadang hawa nafsu ini yang menjadikan kita kalah akal kita. Karena kita kepengen bebas di dalam dunia ini, kepengen kita berbuat maksiat, kepengen berbuat zalim. Jangan ada yang ngatur. Tidak ada nanti hari ke depan adalah hari kebangkitan. Karena mereka takutnya itu nanti ada kebangkitan, ada hari dikembalikan manusia. Itu yang menjadikan dia tidak bebas, merasa kayak terkekang. Kita di dunia bebas, kita di dunia mau enak-enakan, kita mau berbuat apa saja kita bebas. Tidak, dunia ini hanya sekedar lewat, semuanya terekam, semuanya nanti akan mendapatkan balasannya, kata Allah Jalla Jalaluh. Jangan sewenang-wenang, jangan sembarangan, jangan, kalian itu akan dikembalikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat itu, kata Allah. Dunia kalian boleh, dunia kalian hidup diberi oleh Allah, makanannya, ininya ambil, kata Allah, tidak apa-apa. Jangan mubadzir, kata Allah. Jangan berlebihan. Jangan, kata Allah, kalau tidak mau kasihkan kepada lain. Allah ngaturin, boleh makan, boleh mengambil manfaat, tapi jangan mubadzir. Yang kedua, jangan merusak. Jangan merusak lingkungan, jangan merusak ini. Yang ketiga, jangan mentolimi orang lain. Orang lain juga mau hidup. Jangan terus kalian mau ngambil seenaknya, orang lain tidak boleh. Saya ini tidak, saya ciptakan ini untuk semuanya. Ada aturan mainnya, ada kewajibannya seorang lelaki, ada kewajibannya seorang perempuan. Jangan sewenang-wenang kamu kuat. Tidak, nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Hatta di rumah dengan istri tidak boleh sewenang-wenang. Ada aturannya. Kan saya ngasih nafkah, kan saya yang punya, saya kepala rumah tangga, saya tidak. Semuanya ada aturannya. Anda itu hanya sekedar di dunia itu mengemban amanah. Begitu juga seorang perempuan, tidak boleh sewenang-wenang, harus ada aturannya. Sebagai ayah, sebagai ibu, ada aturannya, kewajibannya apa, ada juga haknya. Begitu juga sebagai anak, ada juga hak dan ada juga kewajiban. Semuanya diatur oleh Allah. Untuk apa? Untuk supaya saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Untuk gotong royong, untuk saling bantu membantu dalam kebaikan,
dalam menegakkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Gotong royong juga mencegah kemungkaran, bukan hanya untuk kebaikan, tapi gotong royongnya mencegah juga dari kemungkaran. Nah ini supaya apa? Hidup bahagia. Itu dalam rumah tangga, belum lagi tetangga, belum lagi bernegara, belum lagi antar negara. Semuanya ini diatur oleh Allah untuk kehidupan kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Tetapi banyak orang yang merusak di bumi ini, banyak yang serakah, banyak orang yang berbuat zalim. Demi untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, atau untuk kepentingan sukunya, atau kepentingan golongannya, atau ini itu. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia, seakan-akan hidup dia akan bebas. Tidak, semuanya terekam, kata Allah Jalla Jalaluh. Ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan, perbuatan daripada kita semuanya kecuali di situ ada raqib dan atid. Siapa itu raqib dan atid? Malaikat yang mencatat kebaikan kita dan keburukan kita. Malaikat yang merekam semua kegiatan dan perbuatan kita, baik dan buruknya. Nanti akan dipertunjukkan oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Berarti di situ adalah rem kita. Rem bagaikan mobil, jangan sewenang-wenang mobil besar, jangan sewenang-wenang mobil hebat, jangan sewenang-wenang mobil kuat, kalian berjalan ugal-ugalan. Tidak. Harus di situ rem digunakan. Di mana Anda berjalan cepat, di mana Anda harus berhenti, di mana Anda harus berjalan pelan. Semua ada aturannya. Subhanallah. Diatur oleh lalu lintas. Nih, di sini boleh kecepatan 80, maksimal 100, 120. Di sini harus tidak boleh lebih dari 40. Di sini harus jalannya pelan-pelan karena ini karena itu. Itu manusia mengatur kita. Kita bisa ketangkap sama polisi. Ada kamera, ada ini, ada itu. Melanggar kita kena denda, kita kena sanksi, bisa-bisa dicabut SIM-nya dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini aturan-aturan dibuat. Apalagi Allah Jalla Jalaluh. Manusia mengatur dengan pikirannya. Mungkin bisa benar dan kebanyakannya benar, tapi juga mungkin aturan itu kadang-kadang tidak benar. Tapi kita karena aturan harus ikut. Bagaimana dengan aturan yang maha benar Allah Jalla Jalaluh? Tidak ada kepentingan sedikit pun untuk kehidupan kita, dari kita tidak ada. Cuma Allah memberikan kepada kita untuk kita hidup bahagia. Diatur oleh Allah dengan maha pengasih, maha penyayang. Allah itu sayang ketika ngatur. Laki kewajibannya begini, perempuan kewajibannya gini, pemimpin gini, rakyat begini, orang kaya begini, orang miskin begini. Semuanya diatur demi untuk kebaikan kita. Tinggal kita ikutin, jangan ikuti hawa nafsu. Gak bisa dong. Saya kan orang ini, saya kan orang kuat, saya kan ini, saya keturunan ini. Saya tidak, semuanya sama di depan Allah Jalla Jalaluh. Ini yang setiap Jumat diingatkan. Yaitu adalah apa? Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, ini takwa yang diingatkan terus hari Jumat. Terus hari Jumat, terus. Tidak boleh bosan khatib. Tidak boleh juga orang yang mendengar, masa pidatonya itu terus. Takwa, 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 takwa. Terus. Itu tujuannya Allah, supaya kita hidup mulia. Cuma si khatib harus tahu keadaan takwa di saat itu apa yang diperlukan. Karena khutbah Jumat singkat, yang diperlukan di saat itu masalah kita mau Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Banyak orang kadang-kadang lalai keluarkan zakat. Ingatkan tentang zakat. Banyak orang lalai, kadang-kadang pelit, tidak berinfak, dipikir sudah zakat cukup. Nah, ada namanya infak. Infak itu melipatkan ganda, ini terus terangkan. Karena di saat itu sedang memerlukan dan memang keadaan orangnya tidak ini. Oh, kedoliman rumah tangga, kekerasan rumah tangga lagi marak. Kita khatib harus mengingatkan tentang kedoliman atau kerusakan rumah tangga.
yaitu dari segi bab takwa kepada Allah. Bagaimana aturan Allah terhadap masalah keluarga? Jangan sampai ada kekerasan di dalam rumah tangga. Aturan yang diterangkan khatib yaitu mengajak kembali kepada perintah Allah, yaitu takwa. Oh, sekarang banyak pinjaman pinjol yang lagi ancur-ancuran. Terangkan tentang hukumnya tentang pinjol. Aturan-aturan pinjaman itu di dalam Islam bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Oh, boleh. Tapi yang dibolehkan bagaimana? Oh, yaitu ada cara-caranya, begini. Itu adalah kewajiban paling tidak, yaitu setiap hari Jumat. Kembali kepada aturan Allah. Makanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Kenapa? Karena kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil oleh Allah bagaimana? Apakah kita sudah di jalan Allah atau belum? Ini yang mengerikan. Ini adalah rep. Ya Allah, dulu saya makannya dari makanan yang gak benar, harus saya perbaiki. Gak bisa langsung, paling dah sedikit-sedikit. Insya Allah paling dah belum bisa saat ini, paling dah sudah ada niatan. Ketika dengerin nasihat, insya Allah saya akan ingin berubah ya Allah. Walaupun Messi ini pakai haram, masih berbuat haram, tapi sudah ada niatan. Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad, Allah perintahkan malaikat, ya malaikati. Oh, ada hadisnya Rasulullah mengatakan, idza hamma, ya enggak, kalau seandainya ada satu seorang atau seseorang yaitu berniat untuk berbuat baik, uktubu, tulis. Ya Allah, khusus umatnya Nabi Muhammad, dia mau berbuat baik, tulis kebaikan dia satu. Allah, baru niat sudah berbuat baik, tulis, kata Allah. Ini adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabiku yang paling aku sayang. Allah, ini Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis qudsi. Hadisnya hadis qudsi, katanya, wa idza amilaha, tunggu, kalau dia sudah mulai berbuat, uktubu lahu asyra, tulis 10 kali lipat pahalanya, karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Allah bebas. Allah bebas yang memiliki. Allah bebas. Kalau pemimpin aja punya hak prerogatif, bebas mengangkat menteri, menurunkan menteri, tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Enggak, apalagi Allah yang maha kuasa. Mau hujan enggak hujan, panas enggak panas, mau mataharinya bagaimana, terserah kepada Allah. Tidak ada yang bisa protes, karena milik sempurna adalah Allah. Apalagi cuma memberi kepada hambanya. Allah bebas, mau mencabut dia masih di perut, bebas. Mau mencabut dia umurnya sehari, bebas. Mau 7 hari, bebas. Mau umurnya 100 tahun, bebas. Mau diberikan lebih daripada 100 tahun, bebas. Mau menjadikan hambanya bisa tidur sampai 300 tahun lebih, bebas. Dalam Al-Quran tidak ada yang bisa mengkritik Allah Jalla Jalaluhu. Karena apa? Secara akal kita bisa terima, karena Allah yang memiliki mutlak. Tadi di dalam Al-Quran kita salat, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada yang menciptakan selain Allah? Tadi di dalam salat kita ada ayat dibaca, Masya Allah, dengan suara yang indah. Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Ditantang kita. Apakah ada ini makhluk-makhluk yang begitu indah, begitu luar biasa? Apakah ada? Allah, tidak ada yang menciptakan, hanya mengaku-ngaku aja Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Terus dalilnya apa? Hadhil anharu tajri min tahti. Cuma satu aja, sungai Nil ini naik dan turun pasang, saya yang merintahkan. Cuma itu aja hujan. Itu pun ngaku-ngaku. Datang Sayyidina Umar, berubah keadaannya. Ketika masuk ke dalam kota Mesir, Amr bin As melihat orang itu menaik dan turunnya sungai itu dengan, yaitu tumbal perempuan yang cantik, kontestan yang paling cantik dilempar ke situ, maka airnya naik. Ini kepercayaannya mereka tiap tahun, yang nyuruh Fir'aun. Kemudian datang Islam, loh ini nyawa, gak bisa, tapi ini sudah keadaannya begini, bagaimana? Lapor ke Sayyidina Umar di Madinah, tulis surat cepat, dan dijawab oleh Sayyidina Umar, jangan, itu dilarang oleh Allah dan oleh syariatnya Nabi Muhammad.
membunuh manusia untuk menjadikan tumbal. Maka Sayyidina Umar menulis surat Bismillahirrahmanirrahim, ditujukan kepada Nil. Kepada Nil, wahai Nil, kalau kamu, sungai Nil, kalau kamu naik, pasang dan surut karena ini, maka kami tidak perlu dengan kalian, dengan anda wahai Nil. Tapi kalau pasang surut biiznillah, dengan izin Allah, maka dengan izin Allah saya minta kamu naik, pasang airnya. Karena kalau enggak naik, pertanian gagal. Gagal karena perlu air. Nah, ini tiap tahun begitu, gagal. Tapi Islam ada, akhirnya nulis itu. Satu surat lagi untuk Amr bin As, jangan buat ini, dilarang dalam Islam. Tapi satu surat lagi lemparkan ke Nil dengan atas nama Allah Jalla Jalaluh. Ini air yang kita perdebatkan sekarang ini. Oh, enggak ada, gagal pangan, gagal panen, gagal ini, enggak ada irigasi, enggak ada waduk, enggak ada ini. Nampak dengan izin Allah. Akhirnya datang surat itu ke gubernur Mesir ketika itu Amr bin As, dibaca suratnya dan satu surat titip lemparkan ke Nil atas nama Allah. Kalau memang kamu naik dan pasang itu adalah Allah, maka pasanglah kamu dengan izin Allah, minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau karena kamu ada perlu harus ada tumbal, kami tidak butuh dengan kamu, enggak usah naik kamu. Subhanallah, dilempar begitu depan orang. Ketika itu sudah mulai orang-orang Mesir pada takut nanti airnya tidak pasang. Ketika dilempar suratnya itu dengan atas nama Allah, sungai Nil naik dan sampai detik ini tidak pernah lagi ada tumbal-tumbal. Sampai detik ini hanya minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dalam Al-Quran banyak kisah-kisah seperti itu, yaitu bagaimana burung hudhud ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis, bagaimana istananya bisa diambil, dibawa dengan izin Allah. Sama istananya dari Yaman, ya enggak, melalui Makkah baru ke Palestina, baru sampai jauh tengah-tengahnya Makkah. Bisa istana, bisa. Apakah tidak melihat Fir'aun juga dihancurkan oleh Allah, Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan izin Allah, lautan bisa terbelah menjadi dua. Apakah tidak ingat ini? Bagaimana Rasulullah SAW ketika di dalam bulan Rajab ke Sidratil Muntaha, ke Isra, ke Baitul Maqdis. Coba bayangkan, apakah tidak ingat ini semuanya? Dan ini disaksikan oleh semuanya. Ini adalah kebesaran Allah. Tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa nanti kita akan wafat dan akan dikembalikan. Ingat, semua yang perbuatan kita akan ditunjukkan Allah. Ini ngeri luar biasa kalau kita, makanya kita kembali. Tapi Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau mau berbuat baik, ketika dia niat, tulis. Ini untungnya kita. Baru niat, sudah ditulis niat berbuat baik. Tapi kebalikannya, kalau niat berbuat tidak baik, la taktubuha, jangan tulis dulu. Ini umatnya Nabi Muhammad. Sampai dia berbuat. Ketika berbuat, tulis kejelekan dia. Allah. Ini keadilan Allah, berarti menunjukkan kebebasan Allah. Karena Allah itu adalah yang memiliki, yang menciptakan, yang menjaga, yang memberi makanan, yang memberi kita kehidupan. Kita bukan hanya perlu makan, kita perlu hawa. Ini hawa. Coba bayangkan, kita tidak pernah melihat hawa, tapi kita kehidupan kita perlu dengan hawa. Tidak bisa 5 menit pun tidak bisa kita tanpa hawa. Subhanallah, Allah kasihkan bukan hawanya saja, tetapi alat-alat yang sesuai dengan hawa. Hidung kita, paru-paru kita, dan yang lain-lainnya, dan seterusnya. Ya Allah, kita alami tiap hari. Kita, ya Allah, pagi, petang, tidur, kita tinggal tidur enak, hawanya jalan, alat kita jalan. Siapa yang menjaga itu semuanya? Ini di sini suruh tadabbur, kita suruh berpikir. Ya Allah, untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Tujuannya adalah itu, mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, Tammah itu kematian yang besar, artinya mati semuanya, hancur semuanya, artinya datang hari kiamat. Kiamat, Tammatul Kubra, semuanya bangunannya, ininya, jangankan bangunan, gunung-gunung berterbangan. Allah lepas dari tempatnya, goncang bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dicabut gunung yang tadinya menjadi pasak, set gunungnya berterbangan. Ya Allah, kalau gunung yang begitu besar, yang begitu nempel, yang begitu luar biasa, berterbangan dengan izin Allah. Terus bagaimana rumah kita? Goncang tanahnya. Ketika goncang-goncangnya yang sangat dahsyat, mana bangunan yang kuat? Mana yang anti gempa? Tidak ada lagi sudah anti gempa dan seterusnya. Goncang ini semuanya. Pasak-pasaknya lepas, bahkan berterbangan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ini sudah diberitahu oleh Al-Quran. Dan tanda-tanda ke sana sudah mulai ada. Makin hari tanda-tandanya kerusakan bumi sudah mulai ada. Nanti akan begini prediksi manusia secara ilmiah, secara ini menunjukkan mendekatkan dirinya dunia ini kepada hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah, diingatkan oleh Allah, nanti semuanya di muka bumi ini semuanya akan fana. Dunia yang fana, dunia yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Jangankan bangunan yang tingginya pencakar langit, gunung itu yang besar-besar dan kokoh luar biasa akan berterbangan. Mana bangunan manusia? Nanti ada suatu saat matahari akan pecah, matahari tidak tumbuh. Watanatharat, yaitu adalah bintang-bintang, planet-planet akan hancur. Bumi yang kecil ini, bumi ini yang kecil, planet-planet yang besar aja hancur, apalagi bumi yang kita banyak sombong di situ. Mau kemana kalian manusia? Diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tanda-tanda sudah mulai kerusakan. Makanya dunia ini sudah mulai memikirkan bagaimana kerusakan ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus ini, siapa ini, buat aturan baru, buat ini itu demi mencegah. Tapi tidak bisa, itu pasti berjalan terus hanya menunda-nunda. Itu pun kalau diizinkan oleh Allah. Makanya Allah sudah mengatakan jangan merusak bumi, dilarang oleh Allah. Ya enggak? Dilarang oleh Allah bahwa bumi ini jangan dirusak. Diambil boleh, tapi jangan digundulin. Jangan digundulin, kalian sendiri yang rugi. Boleh diambil harta ataupun kekayaan bumi, tapi jangan sampai diambil merusak lingkungan. Tidak boleh. Makanya ada Kementerian Lingkungan Hidup, subhanallah, untuk menjaga lingkungan. Karena serakah, kadang-kadang di situ ada harta, ambil puas, habis itu merusak, meninggalkan kerusakan yang dahsyat, wal iyadu billah. Nah, ini udah dilarang oleh Allah Jalla Jalla. Ambil, tapi ketika mengambil dengan cara benar, dengan cara tidak mengganggu orang lain, apalagi lingkungan. Begitu juga laut ambil, silahkan, Allah ciptakan untuk kita, tapi ambil yang benar. Jangan sampai merusak. Gunakan laut, jangan digunakan untuk sembarangan. Gunakan untuk kebaikan. Dan kamu ambil secukupnya. Nanti setelah kamu ada anak-anak kamu, ada generasi-generasi setelah kalian. Gunakan di laut, di darat, di udara, di itu.
Ya, cuma manusia kadang-kadang serakah, enggak peduli, ambil. Yang penting negara saya hebat, negara lain hancur. Negara lain begitu juga, akhirnya hancur apa tidak? Hancur bima kasabat aydin nas, kata Allah. Allah sudah mengatakan dalam Quran, hancurnya bumi ini karena perbuatan manusia, tangan-tangan serakah manusia. Allah, dan ini akan dihisab oleh Allah. Bukan hanya masalah solat dalam Islam, bukan hanya masalah ngaji, tapi perbuatan kita sehari-hari itu akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab oleh Allah. Kita makan, pikirkan, jangan berlebihan. Ada adik kita mau makan, tetangga kita mau makan, jangan mumpung lagi makan ada sendirian, setelah kita ada yang mau makan lagi. Bagaimana caranya? Habis makan, simpan, jangan ditaruh begitu juga sampai rusak. Jangan, ada yang lain. Ini diatur dalam rumah tangga aja diatur, subhanallah. Suami kepada istri, istri kepada suami, subhanallah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan nanti ada hari kebangkitan untuk apa? Untuk baik kita, supaya di dunia ini kita jangan serakah, jangan zalim, jangan berbuat yang tidak baik. Tujuannya adalah untuk kita. Allah tidak butuh dengan kita sama sekali. Allah menciptakan akhirat nanti untuk kita di dunia bahagia. Dan ketika di dunia kita bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Makanya Rasulullah berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini baik, kebaikan dunia. Di dunia dalam berbuat baik dan mendapatkan kebaikan dunia. Dan di akhirat baik dan kebaikan akhirat, dan selamatkan kami wa qina adzabannar, yaitu siksaan api neraka. Itu doa, istilahnya orang Indonesia dibilang doa sapu jagat, semuanya kebaikan ada di situ. Makanya hampir setiap doa ditutup dengan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa luar biasa, doa luar biasa. Kemudian di sini diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh bahwa manusia ketika hari kiamat ini, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika dibangkitkan oleh Allah, diberi bukunya, ini rapotnya, ini kameranya, ditunjukkan. Baru ingat, ya Allah, perbuatan saya dulu ketika saya masih sekolah, dulu ketika saya sudah balik, ketika sudah balik masih sekolah, ada perbuatan tercela, tidak sholat, mengambil hartanya orang, menggunakan ini yang bukan haknya, dan merusak, tidak berbakti sama orang tuanya. Apalagi kemudian sudah kuliah, tambah lagi, kemudian sudah kerja, serobot sana, serobot sini. Ketika usaha, mementingkan dirinya, tidak mementingkan orang lain. Karyawannya ditekan habis-habisan karena dia merasa dia butuh kepada dia. Ayo, ini tidak boleh. Begitu juga karyawannya kadang-kadang mendolimi bosnya dan seterusnya, tidak boleh. Ini direkam semuanya, ditunjukkan. Yatadzakkar Allah, bukunya ada. Nah, enggak, ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri, ada yang dilempar dari belakangnya, min wara'i dhahrih. Na'udzubillah min dzalik. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Sa'a itu ada sa'i, yang jalan, sa'ir, yang dikerjakan. Selama dia dari mulai akil balik sampai dia wafat, ya Allah, semuanya ada. Sebagian ulama atau orang bertanya, kalau yang sudah dimaaf sama Allah gimana? Sebagian ulama menerangkan, kalau sudah maaf berarti sudah dihapus, nggak ada, nggak kelihatan lagi. Makanya kita disuruh dalam Jumat itu, setiap Jumat, fastaghfiru, minta ampun kepada Allah supaya dihapus yang masa lalu, dihapus. Khatib suruh duduk sebentar, merenung apa yang dikatakan dalam khutbah khutbah pertama. Terus kemudian duduk, ajak mereka beristighfar. Karena dulu banyak kejadian-kejadian yang dibuat oleh khatib sendiri dan oleh yang mendengarkan. Makanya salah satu hikmahnya kita duduk di dalam khutbah
berhenti sebentar. Bahkan dianjurkan untuk fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Minta ampun kepada Allah ketika menceritakan tentang kezaliman. Dulu pernah berbuat zalim. Ketika masalah rumah tangga, dulu masih tidak mengerjakan kewajiban ketika sebagai rumah tangga. Ketika membicarakan tentang pinjam meminjam, dulu pernah meminjam dengan cara yang haram atau memberikan pinjaman kepada orang lain dengan cara yang haram. Cepat istighfar. Bahkan tidak cukup begitu, diwajibkan khatib di khutbah kedua di akhirnya untuk berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia minta ampun untuk dirinya dan untuk orang-orang Islam. Coba khutbah Jumat itu, hikmahnya luar biasa. Tutup, kemudian selesai pulang, mudah-mudahan sudah diampuni. Sekarang masalahnya, apakah kalau sudah diampuni berarti sudah dihapus, tidak ada lagi di dalam tulisan? Sebagian ulama menerangkan apa? Ya, sudah dihapus, nggak kelihatan lagi. Ketika dibagi nanti kosong. Sebagian lagi ulama tidak, masih ada tulisannya. Ketika ditunjukkan, ya Allah, tapi Allah nanti mengatakan, tapi aku sudah maafkan. Nikmat tambah nikmat lagi. Aku ada kesalahan. Terus gimana nih? Gimana? Kata Allah langsung di situ, aku sudah maafkan. Untuk mendapatkan apa? Nikmat. Bahwa dulu kamu salah, tapi kamu kembali kepada aku dan aku beri. Ini nikmat tambahan nih. Aku hapus sekarang nih. Jadi kamu masih ingat dulu sebetulnya kamu itu masuk neraka. Dulu kamu seharusnya kena hukum, tapi aku maafkan. Itulah kenikmatan-kenikmatan. Nah, intinya insya Allah kalau orang yang sudah taubat, taubatnya taubatan nasuha, dimaafkan oleh Allah. Makanya perbanyak kita minta maaf sama Allah. Salah satunya diantaranya Rasulullah mengajarkan duduknya kita itu di majelis ilmu. Ketika duduknya kita di majelis ilmu, itu diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Sebelum kita minta, udah diampuni. Bahkan dalam hadis itu ada riwayat, hattal hitan fil bahri yastaghfiruni li talabil ilm. Sampai-sampai makhluk-makhluk Allah, termasuk ikan-ikan. Hitan itu ikan, fil bahri, bahri itu laut. Yastaghfirun, beristighfar untuk orang-orang yang duduk di majlis ilmu yang mau mendapatkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Allah suruh beristighfar. Allah, makanya bersyukur apa tidak? Bersyukur kita hadir, ya Allah. Makanya jangan melemahkan orang kalau hadir majlis taklim. Ngapain hadir tidur? Tidurnya hadir majlis taklim itu dapat istighfar, walaupun tidak dapat ilmunya hilang, tapi dapat ampunan apa tidak? Dapat. Belum lagi hadis lain, Rasul mengatakan tidak ada yang berjalan ke majelis ilmu kecuali setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah. Langkah yang keduanya dihapus dosanya oleh Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Dalam hadis lain lagi dibilang man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke tempat yang mendapatkan ilmu bahagia dunia sampai akhirat, ilmu agama yang membahagiakan dunia dan akhirat, tidak ada yang berjalan itu kecuali setiap langkahnya membuka jalan kemudahan untuk masuk surganya Allah. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Kira-kira Rasulullah benar apa bohong? Tinggal kita percaya atau tidak. Nah, itulah rahmatnya Allah. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipakai kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal nama Allah banyak. Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Ghani, Al-Mughni. Tapi ini Ar-Rahmanir-Rahim. Mulailah kalian kegiatan kalian dengan nama Allah, bismillah, dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang harus kita kuatkan, ya Allah. Mudah-mudahan ampuni dosa kita semuanya, dari dulu, dari mulai akil balik sampai kepada hari akhir kita. Kemudian yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Ini
subhanallah, ketika sudah ditunjukkan oleh Allah, orang yang sudah diberi nasihat tidak mau taubat, tidak mau kembali, tidak mau lagi, bahkan mengingkari, Allah tunjukkan burrizatil jahimu liman la yara, ditunjukkan api neraka bagi mereka yang tidak mau taubat, yang sudah diingatkan tidak mau, yang sudah diberi pelajaran tidak mau, disuruh berpikir tidak menggunakan pikirannya yang benar, tetap mau berbuat zalim, tetap hatta disuruh taubat aja niat untuk taubat enggak mau, tak percaya ada hari kebangkitan, itu bohong, itu enggak benar, untuk menguatkan hawa nafsunya, wala'iyadzubillah. Saat itu orang ingat, ya kalau boleh saya kembali ke dunia beristighfar, kalau boleh saya mau sedekah, kalau boleh saya mau sholat, tapi sudah tidak ada lagi waktu untuk itu. Tidak ada lagi, yang ada adalah api neraka, wal'iyadzubillah di depan. Ini Allah ngingetin, mumpung kita masih bisa diri kita rubah, diri kita niat, paling tidak niat untuk berbuat baik, niat untuk berubah, yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya pelit menjadi orang dermawan, yang tadinya tidak mau mengeluarkan zakat maka mengeluarkan zakat, yang tadinya nunda-nunda haji kalau memang dia sudah wajib cepat-cepat, itu adalah perintah Allah. Yang tadinya kita kurang yakin kepada Allah, yakinlah, ayo tadabbur, lihat kanan kiri kita, lihat langit, lihat bawah, lihat ini, belajar sana, belajar sini, bahkan melihat dirinya sendiri, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, melihat di dalam diri kita itu ada kenikmatan-kenikmatan Allah, apakah tidak kita berterima kasih kepada Allah? Kita makan obat betul sehat, terima kasih dokter, obat ini mujarab. Siapa yang menjadikan obat ini masuk ke dalam mulut, kemudian untuk sakit kepala, kepalanya sehat? Siapa yang menaikkan itu kepala? Jalan sendiri kalau bukan Allah. Satu lagi untuk kaki, satu untuk gigi, subhanallah, masuknya ke dalam, keluar lagi untuk gigi, untuk lidah, untuk kulit, untuk ini. Siapa itu semuanya yang menggerakkan? Apakah kita tidak berpikir terima kasih sama dokter, terima kasih sama orang lain, padahal yang menjalankan semuanya itu siapa? Siapa? Allah. Supaya ingat kepada Allah. Allah, ya Allah, kita bisa jalan, oh alhamdulillah kaki saya sehat jadi bisa ke masjid. Kalau banyak orang yang kakinya lebih sehat daripada kita, saat ini sedang tidur, saat ini tidak mau sholat ke masjid, bahkan kadang-kadang di rumah tidak sholat, padahal lebih sehat daripada yang kita, padahal lebih punya uang, padahal mungkin lebih dekat dari rumah kita. Mereka itu lebih dekat ke masjid, boro-boro kenal masjid, ya Allah, Jumat aja kadang-kadang gak datang, wal'iyadzubillah. Coba kita bersyukur, siapa yang menggerakkan kita ini? Siapa yang bikin semangat kita? Allah. Kadang-kadang susah jalan, mesti ke masjid, sakit, enggak, mesti ke masjid, masya Allah. Sholat di rumah bisa, enggak, kepengen ke masjid, bisa. Yang satunya lagi sehat, baru batuk-batuk, udah enggak ke masjid. Ada apa tidak kira-kira? Kadang-kadang belum batuk pun alasan, dia bilang katanya sakit. Kenapa enggak ke masjid? Keadaannya lagi kurang sehat. Bohong lagi, wala'iyadzubillah. Allah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, kita golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Udah sholat di masjid, duduk lagi untuk ta'lim. Ya Allah, alhamdulillah. Ketika masjid ada suatu apa-apa, bisa lah ikut saham, walaupun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Banyak yang miliaran mau ngeluarin, takut nanti sekarang bantu, besok dipanggil lagi, diingetin lagi. Nanti lebih baik nanti aja dah sekalian. Takutnya ditakuti sama dirinya sendiri. Sebetulnya ada kesempatan untuk berbuat baik, tapi kadang-kadang ditakuti sama diri. Nanti kalau saya nyumbang banyak ketahuan, nanti jadi kebiasaan. Nanti panitia-panitia masjid atau ini itu dan seterusnya datengin, nanti diteleponin, nanti di ini. Allah ketakutan dengan hartanya sendiri, padahal Rasulullah SAW mengatakan, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Harta itu tidak akan berkurang kalau dia keluarkan di jalan Allah untuk sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan bal yazdad, bahkan bertambah 3 kali. Bal yazdad.
tambah. Allah. Nabi setannya bilang, waduh nanti kurang dong. Kalau dikurangi ada 10 M, kurangi setengah M aja sudah kurang. Apalagi ini, pikirannya sudah kayak gitu. Tidak, ini contoh saja, contoh. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Nah, kita sholat, nanti waktunya habis kita ke masjid. Apalagi ada ta'lim, kita lebih baik istirahat. Nanti kan bisa ini, bisa itu. Masya Allah. Ini yang ganggu syaitan dan hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang makin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada yang mau mendiskusikan atau sedikit waktu atau bertanya atau apa? Silahkan. Atau memberikan apa sih namanya, tambahan atau apa, silahkan. Ada bapak-bapak? Ya ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengenai penciptaan manusia. Saya tuh masih penasaran yang ada di Al-Quran. Pada waktu Allah memberitahu para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia khalifah di bumi, itu kan ada statement pernyataan malaikat. Kenapa menciptakan mereka, padahal mereka itu saling membunuh, saling menumpahkan darah. Bagus sekali ini pertanyaan. Pertanyaan saya itu, dari mana mereka tahu? Padahal kan Nabi Adam kita tahu penciptaan manusia pertama, Ustaz. Iya, bagus sekali. Apakah ini ada kaitannya sama dengan pengalaman malaikat melihat manusia-manusia purba di bumi yang kita tahu secara saintis diketemukan umurnya udah jutaan tahun. Seperti di Solo 1 juta tahun. Di Afrika ada yang umur 1,5, ada yang ketemu juga umur 2 juta tahun. Di Cina juga ada 1,5 juta tahun. Nah, apakah statement para malaikat itu terkait sama manusia purba yang sebetulnya sudah ada, Ustaz? Kalau menurut sains, tapi kalau menurut saya nggak tahu apa dinyatakan Al-Quran itu bahwa Nabi Adam itu manusia pertama atau hanya khalifah gitu, Ustaz? Ya. Penjelasan, Ustaz. Ya. Dari mana malaikat itu tahu gitu ya? Ya. Makasih, Ustaz. Bagus sekali ini pertanyaan logika ya. Karena melihat kenyataan ini dan seterusnya. Tapi selain logika, kita ada iman kepada Allah. Jadi kita orang muslim itu 2. Logika dipakai, tapi jangan lupa tentang iman. Bahwa Allah itu maha benar, Allah itu yang maha seterusnya. Sekarang permasalahannya itu tadi pertama tentang malaikat dulu. Malaikat kok sudah tahu? Dari mana malaikat tahu? Sedangkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu adalah Nabi Adam. Yang enggak sampai bertanya kepada Allah dengan pertanyaan yang sangat kritis luar biasa. Yang enggak kau jadikan khalifah itu dari manusia. Jangan lupa dari manusia. Berarti dari manusia, sedangkan manusia menurut malaikat tadi dia itu yang akan merusak bumi ini. Terus kemudian, malaikat tahu dari mana? Malaikat itu dulu belajar. Sampai terus diberitahu oleh Allah. Bahkan iblis itu katanya tawusul malaikat dulu. Sebagian itu adalah gurunya malaikat. Tahu, diberitahu oleh Allah Jalla Jalaluh. Nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini, ceritakan nanti bumi begini, nanti ini begini, nanti begini. Tapi bumi itu akan ada yang merusak. Yang merusak itu adalah makhluk itu yang namanya manusia. Diceritakan oleh Allah. Waktu itu malaikat terima. Ini dalam tafsir Al-Quran dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Bahwa malaikat itu terima, gitu. Seperti kita diajarkan nanti kiamat akan terjadi begini, tanda-tandanya matahari akan keluar timbul atau dari mana itu kalau sudah tanda kiamat kubro? Dari barat. Ya enggak? Kita diberitahu itu. Dalam hadis, dalam Quran, tanda-tanda kecil
anak-anak durhaka sama orang tuanya, yang enggak seorang ibu akan melahirkan putranya itu sebagai pimpinannya dia yang menyuruh-nyuruh ibunya. Itu ada. Subhanallah, sekarang udah mulai tahu. Oh iya, kita terima. Oh, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Malaikat pun begitu juga. Makanya ketika Allah saatnya, cuma Allah tidak menunjukkan secara menyeluruh, cuma memberikan secara global gitu. Ketika menciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan di dalam muka bumi ini sebagai khalifah. Malaikat bertanya, kan dari manusia, ya enggak? Biar dari manusia itu yang merusak bumi. Ya Rob, waktu lagi diberitahu, ya enggak? Allah tidak memberitahu bahwa nanti manusia akan dijadikan khalifah. Jadi malaikat tidak tahu, tapi tahunya bahwa manusia akan merusak bumi. Ketika Allah menciptakan manusia itu, kemudian apa? Kemudian mengatakan ja'ilun fil ardi khalifah, kayak ilmu baru bagi malaikat. Bertentangan seakan-akan dengan ilmu yang sudah ada. Ini pertama kali, sebelumnya kita masuk kepada manusia itu pertama Nabi Adam apa bukan? Ya enggak? Itu maka seakan-akan bertentang, bertanya kepada Allah. Loh, kok dijadikan khalifah? Kan katanya dia sebagai sebagai makhluk yang merusak bumi. Allah nggak senang, makanya bertanya, ya Rob, bagaimana? Innaka la ta'lamu ma la a'lam. Kamu tidak tahu apa hikmah aku jadikan manusia. Kamu tahunya baru separoh, bahwa manusia itu merusak bumi. Tapi ada di balik itu, manusia itu bisa lebih baik dari malaikat. Allah. Ini yang tidak disebutin oleh Allah. Malaikat tidak tahu. Salah satunya ilmunya lebih tinggi. Ya Adam, ketika itu dites, ambihum, beritahu kepada mereka. Mereka siapa? Malaikat. Bi asma'i haula, dengan nama-nama ini semuanya, sebutin. Ini baru dites sedikit. Nabi Adam jawab. Malaikat sebutin. Enggak bisa berhenti. Baru sedikit tentang zahir, yaitu nama-nama yang kelihatan. Belum lagi amalan-amalan yang soleh, yaitu iman. Karena manusia diberi akal dan diberi hawa nafsu. Memang yang jahat itu mengikuti hawa nafsunya, merusak bumi. Yang kamu tahu, ada lagi manusia yang melawan hawa nafsunya. Ada hebat, dikasih ini, diuji perempuan, diuji harta, diuji tahta, diuji ini. Tidak, saya iman kepada Allah. Malaikat kan tidak ada nafsu, ada akal. Dia percaya kepada Allah, amalan, makanya yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan ketika diperintah, karena tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu pangkat, tidak ada nafsu wanita, tidak ada nafsu jabatan, tidak ada. Mengerjakan semuanya. Malaikat baik, pikirnya manusia itu seperti malaikat. Tidak ada nafsu, tapi bisa melawan hawa nafsunya. Belum lagi diserang oleh syaitan, wal'iyadzubillah. Dia melawan, minta tolong kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini hebat, luar biasa. Makanya manusia lebih hebat dari malaikat kalau yang istiqomahnya luar biasa. Siapa itu yang paling hebat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga senang dengan perempuan, bukan enggak senang. Senang dengan urusan dunia. Takut dengan ini, takut dengan ini, takut dengan mati, takut. Tapi dia lebih cinta kepada Allah daripada takutnya kepada mati. Makanya ketika ditawarin, mau mati sekarang apa nanti? Bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la. Saya cinta dunia, tapi saya lebih cinta Allah. Saya lebih baik mati sekarang karena mau bertemu dengan Allah. Padahal jabatan sudah ada di tangannya Rasulullah. Jabatan apa yang lebih tinggi dari Rasulullah? Coba, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, di bulan Rajab diangkat, dilantik menjadi pimpinan para nabi. Dengan apa? Dengan salat di Masjidil Aqsa atau fi Baitul Maqdis Palestina. Para nabi menjadi makmumnya Rasulullah. Dilantik menjadi pemimpin yang awalin, para nabi-nabi yang dulu dibangkitkan oleh Allah untuk salat di belakangnya Rasulullah. Baca sejarahnya tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana Rasulullah SAW ketika itu digandeng oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendiri yang bawa. Malaikat. Nah, ketika itu para nabi dibangkitkan oleh Allah, turunin. Saat semuanya mau salat, menunggu imam.
Jibril yang disuruh oleh Allah bawa Nabi Muhammad jadi imam. Imam itu adalah pemimpin apa bukan? Simbol pemimpin yang dulu dan sekarang dan sampai hari akhirat. Ini luar biasa. Begini Nabi Muhammad ditawarin ini, tidak, saya milik Allah. Beda dengan malaikat. Ini ilmu ini belum diketahui oleh para malaikat. Ketika malaikat tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Coba bahasa Al-Qur'an. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali ilmu yang kami diberitahu oleh-Mu ya Allah. Berarti ilmu itu masih separuh, sedikit apa tidak? Sedikit yang malaikat, tapi malaikat itu baik kembali kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, Engkaulah yang Maha tahu. Tadi saya keburu tanya, seperti anak-anak kita kadang-kadang punya ilmu sedikit, terus langsung bapaknya kadang-kadang nggak bisa begitu Pak, nggak bisa gitu mah. Biasanya mama-mama ini ikut, biasanya ibu-ibu. Iya tuh anak kita cerdas, masya Allah, tahu semuanya. Bapaknya senyum. Iya tahu ilmu teori, prakteknya belum tahu. Ketika mengatakan ini benar, ini salah, tapi dipraktekkan bisa apa enggak? Susah. Caranya gimana? Pendekatan. Nah ini pendekatan nggak ada. Pengalaman. Yang punya siapa pengalaman? Yang lebih tua. Kadang-kadang kita belajar, ini salah, ini benar, harus kita tegakkan kebenaran. Iya benar, tapi cara menegakkannya gimana? Pendekatan kata orang tuanya, baikin dulu, sowan kepada dia. Ini kadang-kadang nggak ada di kitab, di pelajaran, tapi pengalaman ada apa tidak? Bapak dulu begitu, nak, dulu mau begini. Oh iya, tapi nggak bisa dong Pak. Ini kan teori begini mengatakan iya benar, kamu benar, tapi susah untuk dikerjakan. Caranya gimana? Kebiasaannya manusia begini. Manusia itu bermacam-macam. Kalau yang sifatnya begini harus dengan kita ucapan dengan baik. Ada lagi yang kadang-kadang pendekatannya dengan apa? Kasih hadiah, bukan rasuah, bukan apa namanya ini, hadiah. Ada lagi dengan cara hormat, ada lagi dengan bermacam-macam. Ini kadang-kadang yang muda tahu apa tidak? Tidak tahu. Makanya kita harus menghargai orang yang lebih tua. Kenapa sih? Yang lebih tua lebih banyak pengalaman. Ini malaikat diberitahu oleh Allah ilmu. Malaikat sudah tahu bahwa manusia itu akan merusak. Tapi hikmah-hikmah yang lain malaikat tidak tahu. Salah satunya Nabi Adam disuruh menerangkan tentang nama-nama. Malaikat langsung mengatakan, kami tidak tahu, Engkau yang Maha tahu ya Allah. Mundur malaikat. Oh itu satu. Karena kejadian itu baru nama-nama. Belum lagi tentang keimanan. Ujiannya besar luar biasa manusia. Malaikat ada diuji? Tidak ada ujian. Malaikat semuanya taslim, menyerahkan diri kepada Allah karena yakin mutlak dan tidak diuji. Tidak diuji dengan wanita. Malaikat tidak ada nafsu untuk wanita. Kalau manusia nafsu, yang laki senang dengan perempuan, yang perempuan senang dengan laki. Ini yang normal, yang nggak normal nggak usah cerita. Itu satu. Malaikat tidak perlu nafsu dengan uang atau harta, sudah. Nggak perlu makan, nggak perlu minum. Kalau kita tiap hari makan, tiap hari minum, sudah punya pun kepengen untuk besok untuk setahun untuk terus. Allah. Jabatan, malaikat sudah dikasih jabatan masing-masing, nggak perlu jabatan. Kita kejar-kejaran jabatan. Sudah menjabat pun pengen terus. Pengen nggak terus? Kalau orang jadi direksi, kepengen terus nggak? Nggak pada diam sih. Direksi perusahaan, pengennya pensiun apa pengen terus? Nah, itulah manusia. Bagaimana caranya? Dapat duit, pengennya berhenti apa terus? Terus. Kalau duit langsung lah. Ya enggak, pengen. Malaikat perlu duit? Enggak ada ujian. Malaikat enggak perlu makan. Malaikat perlu nyimpen untuk kesehatan. Askes, jaminan untuk masa tua, kesehatan. Kita iya, karena kita sakit dan kemungkinan bisa kena sakit. Diuji di situ.
Iya, askesnya yang benar apa enggak? Tapi malaikat dijamin enggak ada malaikat sakit. Malaikat tidak ada sakit, subhanallah. Malaikat tidak perlu makan. Malaikat tidak. Makanya enak aja ibadah. Coba manusia, masya Allah, mau ke masjid aja ujiannya banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Kenapa? Nomor satu ujiannya adalah tidur. Makanya kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada, karena ujian utama manusia mau salat subuh biasanya tidur. Malaikat apakah ada tidur? Tidak ada. Jadi nikmat, dia nikmat terus. Orang yang banyak diuji biasanya orang yang hebat apa orang yang tidak diuji? Yang lebih hebat yang mana? Diuji. Malaikat tercengang. Ini belum bab itu. Belum lagi pendekatan, belum lagi. Malaikat enggak tahu ini semuanya. Diam semuanya malaikat. Langsung sujud depan Allah kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah, iblis membangkang. Dari sini permulaannya enggak beres. Itu. Jadi malaikat itu ketika bertanya karena tidak tahu. Cuma tanyanya agak sedikit kayak seakan-akan kayak ngingkari, padahal tidak mengingkari. Ilmunya baru sedikit. Tapi ketika sudah diberitahu oleh Allah, kembali apa tidak? Kembali malaikat. Kecuali iblis diberitahu, bahkan ditanya mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Itu membantah, itu iblis. Itu satu. Yang kedua, masalah ciptaan yang pertama dan kedua. Ciptaan yang pertama dari makhluk Allah, manusia, kita bicara manusia adalah Adam. Kalau sebelum manusia ada, dunia ada, hewan-hewan ada, ini ada, kehidupan ada. Karena bumi ini sudah diciptakan sebelum Nabi Adam, tetapi bukan manusia. Bukan manusia, enggak ada. Manusia ini adalah Nabi Adam. Quran mengatakan begitu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam hadis-hadis yang sahih. Kita sekarang penemuan itu kita hargai. Tapi apakah itu pasti? Pasti apa tidak? Tidak, buktinya banyak, ribuan penemuan. Dulu mengatakan gini, setelah besok berubah. Tahun depan penemuan ada lebih lagi. Ini mengatakan ini ternyata salah, ini begini. Terus hanya perkiraan. Penemuan itu adalah perkiraan, cuma mendekati kepada kebenaran. Tapi setelah dicek dan seterusnya. Tapi kalau Quran itu penemuan apa kebenaran? Sudah diuji apa belum? Sudah, bukan baru, dari dulu. Quran mengatakan begini, ternyata pas. Ghulibatir Rum fi adnal ardi, mengatakan Rum akan jatuh dalam berapa saat, berapa tahun. Benar. Nabi Muhammad mengatakan benar. Ini benar. Ujiannya sudah bertubi-tubi kebenaran Al-Qur'an. Menceritakan tentang diri kita, Quran menceritakan diciptakan dari maaf air yang hina. Benar. Setelah itu kumpul di rahim, kemudian segumpal darah, jadi ini. Subhanallah, jadi manusia. Teliti di dalam perut kita. Belum ada kedokteran. Kira-kira itu benar apa mendekati benar apa 100% benar? Kita mau milih yang mana? Yang masih ragu apa yang sudah 100%? Ayo, tinggal akal kita. Itu penemuan, kita hormati secara ilmiah. Jaraknya bumi dengan matahari sekian. Itu penemuan, itu pun belum pasti. Kira-kira. Itu 1.000.000 tahun yang lalu. Kira-kira. Menurut riwayat, menurut peninggalan, menurut alat ini. Ternyata alat yang lebih canggih lagi, lebih dari 1.000.000 tahun. Lebih dari ini. Makanya ada pendapat, di sini mengatakan 1.000.000 tahun, atau 1.000.000 tahun, 1.000.000 tahun setengah. Itu ya secara ilmiah dan yang diketahui oleh manusia. Malaikat aja tidak tahu tadi yang dikatakan oleh Allah yang akan datang. Malaikat kembali, subhanaka la ilma lana illa ma
'allamtana. Berarti boleh kita sedikit kayak percaya dengan ilmunya kita, tapi ketika diberitahu yang lebih yakin harus berpindah apa tidak? Berpindah. Itulah manusia. Jangan memaksakan pendapat. Pendapat yang hakikatnya itu adalah pendapat siapa? Allah. Dokter kadang-kadang ilmu kedokteran, makan ini bisa awet muda atau tambah umur, usianya panjang umurnya. Ternyata baru makan dah mati. Kadang-kadang belum makan dah mati. Kadang-kadang dokternya mati duluan. Mana ilmunya? Gak mungkin, pasti ada ini. Kata siapa? Cari. Mati itu bukan dengan obat. Mati itu bukan dengan olahraga. Mati itu adalah ketentuan siapa? Allah. Quran mengatakan begitu. Makanya kalau ada orang hebat, orang sehat, orang olahragawan, dokter makan vitamin menjaga ini tuh mati, nggak heran. Karena dicabut nyawanya oleh siapa? Allah. Selesai. Dari mana ilmunya kamu? Dari Al-Quran. Hatta ngumpet dimanapun pasti mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu di ketinggian yang kayak apapun ngumpet, kalau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini Al-Quran, hadis Rasulullah. Jadi kita perbandingan. Tadi kita hormati penemuan-penemuan, tapi penemuan ini belum pasti. Kalau ini sudah pasti belum? Pasti. Ini sudah diuji. Dan ini juga diuji berubah-ubah. Pendapat berubah-ubah. Pendapat fulan begini, pendapat fulan begini. Semuanya berargumentasi dengan ilmunya. Tapi kalau ini tidak ada pendapat, ini dari Allah. Riwayatnya jelas, bahasanya jelas, sebab turunnya jelas, dan bisa diuji dan sudah diuji kebaikannya. Tinggal kita milih yang mana. Nah ini sekarang. Kira-kira milih yang mana? Yang sudah diuji dan benar, apa yang masih diuji dan diuji lagi? Pilih yang mana? Itulah Al-Quran.